Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Para pemirsa MH Imtiaz di mana saja Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan rahmat serta ridhonya untuk kita semua. Maka bersyukurlah kita dengan Allah masih memperkenankan kita untuk menjalani kehidupan di dalam peribadatan hanya kepadanya, menghambakan diri hanya kepadanya, taat hanya kepadanya. Kehidupan itulah kehidupan yang dilimpahi dengan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesyukuran kita mudah-mudahan merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan Allah balas dengan kebaikan untuk kita di kehidupan dunia dan juga di kehidupan akhirat. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan terus memperbanyak salawat dan berusaha menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa membuktikan rasa cinta kita kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahimakumullah, kali ini kita akan membahas bab yang ke-11 dari kitab Mukasyafatul Qulub, di mana bab yang ke-11 ini akan membahas tentang taat kepada Allah, cinta kepada Allah, dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-Babul Hadi Ashar fi ta'atillah wa mahabbatihi wa mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tema pada bab yang ke-11 ini akan menjelaskan tentang ketaatan kepada Allah, cinta kepada Allah, dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah saya, niscaya Allah akan mencintai kalian. I'lam rahimakallah anna mahabbatal 'abdi lillahi wa li rasulihi ta'atuhu lahuma wattiba'uhu amrahuma wa mahabbatallahi lil 'ibad in'amuhu 'alaihim bil ghufran. Ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda, bahwa cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya akan terwujud pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Dan cinta Allah kepada hambanya adalah in'amuhu alaihim bil ghufran. Allah memberikan nikmat kepada mereka dengan pengampunannya. Qila al-'abdu idza 'alima anna al-kamal al-haqiqi laysa illa lillah wa anna kullama yara kamalan min nafsihi aw min ghairihi wa huwa min Allah wa billah lam yakun hubbuhu illa lillah wa fillah. Dikatakan seorang hamba apabila ia mengetahui bahwa kesempurnaan hakiki itu tidak ada yang memiliki kecuali Allah, dan bahwa semua yang ia lihat sempurna baik pada dirinya atau pada orang lain, maka itu datang dari Allah dan dengan izin Allah. Ketika seorang hamba mengetahui hal itu, lam yakun hubbuhu illa lillah wa fillah. Niscaya tiadalah kecintaan hamba itu kecuali kepada Allah
dan di jalan Allah. Wa dzalika yaqtadi iradata ta'atihi war-raghbata fima yuqarribuhu ilayhi. Falidzalika fussiratil mahabbatu bi iradati ta'ati wa ju'ilat mustalzimatan littiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi wal hathi ala ta'atih. Kecintaan terhadap Allah dan kecintaan di jalan Allah itu menuntut iradata ta'atihi, keinginan untuk mentaatinya, warraghbata fima yuqarribuhu ilaih, dan kesenangan, kesukaan pada sesuatu, pada perbuatan yang bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah fussiratil mahabbatu bi iradati ta'ati. Karena itu cinta, mahabbah ditafsirkan, dijelaskan dengan keinginan untuk mentaati Allah. Dan ia dijadikan sebagai sesuatu yang harus ada untuk sebuah keinginan untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta itu adalah sesuatu yang mengharuskan untuk seseorang mengikut apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beribadah, dan juga sebagai anjuran untuk mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta karena Allah, cinta kepada Allah mengharuskan seseorang untuk taat kepada Allah, untuk melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Kecintaan terhadap Allah dan juga di jalan Allah itu mengharuskan seseorang untuk mentaati Rasulullah SAW dan mengikuti kebiasaan-kebiasaan beliau. Wa 'anil Hasan, dan diriwayatkan dari Al-Hasan, beliau mengatakan, qala aqwamun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata beberapa kaum pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammadu, wahai Muhammad, inna lanuhibbu rabbana, sungguh kami benar-benar mencintai Tuhan kami. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yaitu ayat qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kaum yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi, terutama tokoh mereka Ka'ab ibnul Ashraf dan sahabat-sahabatnya, yang pada pembahasan sebelumnya dijelaskan juga ayat ini dan sebab turunnya, di mana Ka'ab ibnul Ashraf dan sahabat-sahabatnya mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa posisi kami, kedudukan kami di tengah-tengah manusia adalah sebagai anak Allah, sebagai anak Tuhan, yang tentu saja kami sangat cinta kepada Allah, sangat cinta kepada Tuhan. Maka karena adanya perkataan seperti itu dari tokoh-tokoh Yahudi, diturunkanlah firman Allah tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikuti saya, niscaya Allah akan mencintai kalian. Syarat pernyataan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang Yahudi, orang Nasrani yang mengklaim cinta kepada Allah, syarat kebenaran untuk klaim cinta itu adalah ketika mereka dengan sukarela mencintai dan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa itu, maka klaim orang Yahudi mencintai Allah, klaim orang Nasrani mencintai Allah adalah klaim yang dusta, pengakuan yang palsu. Wa an Bishr al-Hafi radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari Bishr al-Hafi radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata,
Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Saya pernah bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bishr, atadri bima rafa'akallahu min baini aqranik?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Bishr, tahukah kamu dengan sebab apa Allah meninggikan derajatmu di antara teman-teman semasamu?" Qultu, saya katakan, kata Bishr al-Hafidh, "La ya Rasulullah." Tidak, wahai Rasulullah, saya tidak tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat saya dibandingkan teman-teman saya. Qala bi khidmatika lis-salihin wa nasihatika li ikhwanik wa mahabbatika li ashabik wa ahli sunnati wa ittiba'ika li sunnati. Ketahuilah wahai Bishr, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatmu di antara sahabat-sahabat yang semasa denganmu. Bi khidmatika lis-salihin, karena kamu berkhidmat, karena kamu memberikan pelayanan kepada orang-orang yang soleh. Ketulusan kamu melayani orang-orang yang soleh, itu yang menjadi penyebab pertama Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatmu. Wa nasihatika li ikhwani. Kemudian penyebab lain Allah mengangkat derajatmu adalah karena kamu selalu memberi nasihat kepada saudara-saudaramu. Wa mahabbatika li ashabika, juga karena kecintaanmu terhadap teman-temanmu, terhadap sahabat-sahabatmu. Wa ahli sunnati, dan orang-orang yang selalu melaksanakan sunnah saya. Wattiba'ika li sunnati, dan juga Allah meninggikan derajatmu dibanding sahabat-sahabat semasamu itu. Ittiba'ika li sunnati, dengan sebab kamu mengikuti sunnah saya, mengikuti kebiasaan saya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i yaumal qiyamati fil jannah." Siapa saja yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia telah menunjukkan kecintaannya kepadaku. Dan siapa saja yang mencintaiku, pasti dia akan bersamaku pada hari kiamat di dalam surga. Para pemirsa rahimakumullah, mengikuti dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti seseorang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa fil atharil masyhurati annal mutamassika bi sunnati sayyidil khalaiqi wal mursalin 'inda fasadil khalqi wa ikhtilafil madhahib lahu ajru mi'ati syahid. Kadza fi syir'atil Islam. Di dalam asar-asar yang sangat terkenal dijelaskan bahwa orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah sayyidil khalaiq, sunnah pemimpin semua makhluk dan para rasul, inda fasadil khalqi, ketika kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia pada saat itu, dan perbedaan mazhab, perbedaan aliran, ketika kerusakan timbul dan perbedaan aliran merajalela dan sangat mendominasi kondisi pada saat itu, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW akan menjadikan seseorang mendapatkan ajru mi'ati syahid, pahala 100 orang yang mati syahid. Seperti itulah yang dijelaskan di dalam kitab Syir'atul Minhaj. Waqal, dan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau.
Ada orang yang tidak mau untuk masuk surga. Ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Man aba? Siapakah orang yang tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Qal, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, orang yang tidak mau masuk surga itu adalah orang yang tidak mau taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang taat kepada beliau akan masuk surga. Adapun orang yang durhaka yang tidak mau mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah orang yang tidak mau masuk surga. Kullu amalin laisa ala sunnati fahuwa ma'siyah. Semua perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnahku, maka itu adalah maksiat, itu adalah kedurhakaan. Kalau orang melakukan hal itu artinya dia tidak mau dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Wa qala ba'duhum, telah berkata sebagian ulama, "Law ra'aita syaikhan yatiru fil hawa aw yamshi 'ala al-bahri aw ya'kulu an-nar aw ghaira dhalika wa huwa yatruku fardan min fara'idillahi ta'ala aw sunnatan min as-sunani 'amidan fa'lam annahu kadzdzabun fi da'wah wa laysa fi'luhu karamatan bihi huwa istidraj." Sebagian ulama ahli tasawuf mengatakan, kalau engkau melihat ada seorang syekh, ada seorang guru yang dihormati, yang diagungkan, terbang di udara, berjalan di laut, makan api, dan lain sebagainya, tapi dia meninggalkan satu saja kewajiban dari hal-hal yang Allah wajibkan. Dia meninggalkan sholat yang merupakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada hambanya. Atau dia meninggalkan puasa Ramadan yang Allah wajibkan untuk dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Atau kewajiban apapun ia tinggalkan. Dan dia menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Bisa terbang di udara, berjalan di laut, dan melakukan hal-hal luar biasa lainnya dalam pandangan manusia. Tapi dia pernah meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hanya satu kewajiban, atau meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sengaja, dan dia tidak menyesali hal itu, maka ketahuilah dia adalah pendusta, orang yang dusta, orang yang bohong di dalam pengakuannya. Dan apa yang ia lakukan itu bukanlah karamah, bukanlah bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi itu adalah istidraj. Itu adalah cara Allah untuk menjadikan orang itu terus di dalam kesesatannya dan menganggap apa yang ia lakukan itu sebagai sebuah kebaikan, sehingga dia terus berjalan di dalam kesesatan. Apa yang ia lakukan bukanlah karamah, tapi itu adalah istidraj. Na'udzubillahi minhu. Qala Al-Junaid rahimahullah. Al-Junaid pernah berkata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau, "Ma wasala ahadun ilallahi illa billah." Tidak seorang pun bisa sampai kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Wassabilu ilal wusuli ilallahi mutaba'atul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan yang bisa ditempuh untuk bisa sampai kepada Allah, sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada ma'rifatullah, sampai kepada tingkatan kita bisa mengenal Allah dengan sebenarnya, dengan baik,
adalah mutaba'atul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ahmad Al-Hawari rahimahullah, kullu amalin bighairi ittiba'is sunnati fa batilun. Ahmad Al-Hawari rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan, semua amalan, semua perbuatan tanpa mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka perbuatan itu batil, tidak diterima, sia-sia. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dayya'a sunnati hurrimat alaihi syafaati. Siapa saja yang menyia-nyiakan sunnahku, tidak mengamalkan sunnahku, maka diharamkan atasnya syafaatku. Kadza fi syir'atil Islam. Begitulah yang disebutkan di dalam kitab Syir'atul Islam. Para pemirsa rahimakumullah, ibarat-ibarat tadi menjelaskan kepada kita bahwa kecintaan kita kepada Allah tergantung kepada bagaimana kita mentaati Rasulullah SAW, bagaimana kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bahkan ketika kita ingin mencapai tingkatan ma'rifatullah, tingkatan pengenalan kepada Allah dengan pengenalan yang baik, itu akan bisa kita capai selain dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus melaksanakan amalan-amalan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukiya anna rajulan min ba'dil majanin mastajhalahu fihi fa ukhbira bidzalika Ma'ruf al-Qarhi rahimahullah fatabassama thumma qala ya akhi lahu muhibbun sigharun wa kibarun wa uqala wa majanin fahadha alladhi ra'aitahu min majaninihim. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang tidak ada seorang laki-laki gila yang orang-orang tidak mengenal dia. Maka Ma'ruf al-Qarhi diberitahukan tentang seorang gila yang tidak seorang pun yang mengetahui dia itu. Mendapati informasi itu, Ma'ruf al-Qarhi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wahai saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki pecinta, memiliki orang-orang yang mencintai dia, baik dari kalangan anak-anak, dari kalangan orang dewasa, orang-orang yang berakal, dan orang-orang yang gila bahkan. Ada pecinta-pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan orang-orang gila. Dan laki-laki gila yang engkau lihat itu adalah salah satu pecinta Allah dari kalangan orang-orang yang gila. Para pemirsa rahimakumullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut dari kita untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka buktikanlah klaim kita mencintai Allah dan Rasulnya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ketaatan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan berbalas kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.